warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih membahas kembali lagi ya. Saya masih berada di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Oke, jadi di video kali ini saya kembali lagi membahas tentang anis merah, karena di sini ada pertanyaan dari Kang Anto ya. Sabdo saya pokoknya ya itu pokoknya Kang Anto pokoknya saya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya mau nanya bagaimana caranya supaya anis ngecir dan cuman rakta kasar menjadi bunyi dan gacor ya. Gacor itu masuknya ke dalam beberapa level ya. Ada yang gacor mau buka paruh, ada yang gacor sampai ke teler. Kemarin ada yang bilang, teh kalau mau cepat teler katanya teh bawa aja ke diskotik aja jing ala aja jing anjing geus mal balik dewe solusi eta teh bawa pas dibawa ke diskotik langsung anis teh weur papagan picung. Ada nu dibahas anis arisora manuk murai. Oke, jadi kita bahas kenapa sih burung kita itu bisa ngecir. Ngecir itu dia itu mengepakkan sayap sampai ser ininya tuh bergetar. Jika anu itu tuh jika anu muriang nih ngagibrig ser 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri. Apa sih penyebab burung anis kita itu bisa ngesir atau ngegeber nah seperti itu penyebabnya biasanya karena dia itu kelebihan pakan atau biasa kita sebut itu over birahi ya, ketinggian birahi. Burung itu memang harus ada birahi. Setiap burung, semua burung kalau dia itu birahi pasti akan gacor. Karena apa? Birahi itu, gacor itu sama dengan untuk menarik perhatian si perempuan, si betinanya. Dan yang suka gacor mah yang laki-laki, kan di sini juga yang suka usaha mah akang. Dan setiap hari oge ningali nong mangun ukur babarawakan weh. Nah, jadi yang harus gacor itu jantan. Karena apa? Untuk menarik perhatian si betinanya. Supaya apa? Supaya si betinanya itu tertarik dengan segala skill dan kemampuan kita. Nah, itu yang biasanya menjadi faktor utama burung itu birahi. Apa yang menyebabkan burung kita itu birahi? Yang pertama pakan. Jadi dari faktor extra fooding itu juga penyumbang terbesar birahi. Yang kedua ada juga penyumbang birahi itu supaya burung kita itu gacor, tidak ngesir ya, gacor dengan birahi yang pas. Biasanya cewekan, ada betina, dicas pakai betina. Kemarin ada akang siapa yang bilang, teh saya punya anis merah itu 10 9 jantan 1 betina, alhamdulillah semuanya gacor teler. Karena apa? Karena ada yang mengecasnya. Dia itu semakin berlomba, burung anis itu semakin berlomba. Wah, aing ya kudu kumaha ya, sangkan ceedoh daekeun ka aing. Yo. Wah, aing teh geus geber ka ditu. Geus geber ka dieu. Anjir nepikeun ka serak, nepikeun ka ngeluk, nepikeun ka ngukung sampaikeun ka dia itu membentuk huruf O saking ku dia telernya. Itu untuk menarik perhatian si betinanya. Makanya kalau untuk burung, mau burung anis mau burung murai itu perlu ada 1 burung betina. Kita punya 10 burung murai, perlu ada 1 burung betina. Supaya apa? Supaya mereka itu semakin berlomba, semakin memperlihatkan, mengeluarkan skill dan kemampuannya mereka, mengeluarkan semua isiannya, melodinya, lagunya, iramanya itu semakin bervariasi, semakin bervariatif. Karena apa? Karena mereka ingin si betina itu ka aing ye. Kudu aing ye menangkeun si enong. Anjing, terus dinajis goblok cenah. Si mah kitu ka urang tong itu kitu teuing. Euy, bisi terpesona dengan si legep teureub ti abah teh geuning heuh. Nah, bagaimana dong untuk menurunkan burung yang ngesir ya? Aing kembali deui ka tema. Aing lamun geus ngobrol sok poho kana tema itu biasanya kelebihan extra fooding. Bagaimana cara untuk menstabilkan lagi supaya dia itu gacor teler kembali mau bunyi lagi seperti biasanya? Karena burung yang OB itu biasanya ngembangin bulu, ngebalon kalau di bahasa anis merahnya itu. Terus dia itu bunyinya itu cuman uak-eok karena dia itu kelebihan, lebih birahi ya. Tapi dia juga diem. Jadi masuknya ke ngungkluk. Kalau di bahasa saya itu ngungkluk itu diem.
tidak gacor-gacor, cuman uang aja, tidak buka parut, tidak calangap, tidak calawak, tidak walak-wakan seperti yang kekurangan duit, tidak. Itu biasanya yang saya lakukan itu ada yang harus ditambahkan dan ada yang harus dikurangi. Yang harus ditambahkan apa? Pemandian dan juga pengembunan. Yang harus dikurangi apa? Pemberian pakan. Oke, kita rawat aja burung yang ngesir dari pagi. Pagi-pagi saya mengembunkannya. Kalau biasa mengembunkan dari jam 5, sekarang kita lebih pagi. Kita samain aja dengan burung kontesan kita samain aja dengan burung yang suka kita gantang. Karena anis merah juga sama, suka digantang di tiang besi. Kita samain aja dari jam 4 pagi kita embunkan burung itu. Karena apa? Untuk meredam birahinya. Karena terlalu over itu sama dengan kelebihan. Kelebihan duit oke sok aya lieuran, kamu kekurangan. Oke, dari jam 4 kita rawat si burung anis kita itu. Setelah dari jam 4 kita embunkan, bawa jam 6 kita bawa ke rumah supaya apa? Nah, aing tinggal stok aing pecinta kafein. Nah, setelah jam 4, jam 6 kita masukkan ke rumah si burung anis merah kita itu. Setelah jam 6 kita kasih pakan. Pakannya apa, Nong? Kalau biasanya itu jangkrik itu hariannya itu 5 pagi. Kita pangkas untuk pemberian jangkriknya. Jadi berapa? Nah, ini macet. Kela sekedap. Ieu atuh da diinyem wae ku Abah ieu teh tuh. Naon ieu teh ngaran taramas tanah laktak aing mah aki-aki teh. Nah, ini ya. Ngopi heula euy. Tah, keur thumbnail aing ke. Kudu bari sori aing mah udah mencamadud mah anjing sudina aja sana ningali konten anu camadud gitu. Nah, setelah jam 6 kita kasih pakan. Kalau biasanya hariannya itu jangkriknya itu 5, kita pangkas jadi 2. Ini yang saya bahas itu burung yang sudah merah dada ya, burung yang sudah tua, burung yang sudah nginjek umur. Hariannya itu kalau dari 5 kita pangkas jadi 2. Karena apa? Dia itu kelebihan birahi. Kelebihan birahi kalau tidak digantang, kalau tidak kawinkan itu akan dia itu akan ngerontok-rontokin bulu ya. Tapi juga kalau dikawinkan, kalau kelebihan birahi akan nyiksa juga terhadap si pasangannya, si kesayangannya. Kita pangkas jadi 2. Nah, kita jemur aja. Setelah dikasih pakan, kita mandikan. Di sini pemandian kalian harus tahu. Kalau untuk menaikkan emosi, kalau untuk menaikkan birahi, kalian mandi pagi. Tapi kalau untuk menurunkan yang over birahi, yang over emosi, kalian mandinya malam. Jam 12 malam, no? Jam 12 masih di kandang ayam. Toel-toelan setelah Noel boorana. Atuh jamanya jam 12 pati. Kata itu mah alasan, memang ka pamajikan hayang ulin, kanu lain, kanu lian. Jam 7 jam 7 malam, meskipun burung anis merah kita itu termasuk ke dalam tipe burung yang tipe panas, karena pas dijemur dia itu langsung nganga, langsung ngoklok, dia itu baru 15 menit dijemur dia itu sudah calangap, asup bayawak oge kainya nyeruntul langsung kesedot. Tetap kita itu harus menjaga suhu. Kita mandikan sekitar dari jam 6 maghrib, jam 6 sore, jam 7. Nah, malam-malam biasanya saya jam 7. Selepas sholat isya, sebelum saya bobok sama akang, sebelum birahi akang, saya mandikan dulu burung itu. Mandikan aja jam 7 malam. Setelah kering bulunya, baru kita kerodong. Nah, seperti itu. Apakah wajib dong burung anis dikerodong? Harus. Burung murai, burung anis itu, burung cendet itu harus kalau menurut saya dikerodong. Karena banyak penyakit yang ditimbulkan dari diablag malam. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Terus untuk penjemuran, saya tak kasih aja penjemurannya seperti biasa, 15 menit aja. Dari jam 7, jam 8, jam 9, silahkan kalian pilih aja. Karena penjemuran itu bagus supaya burung kita itu tidak serak, tidak ngeriwik, tidak berlendir ya. Pengembunan dan penjemuran juga itu bisa membuat burung kita itu tidak berlendir ya, tidak ngeriwik. Enak sekedap. Iya, Gusti Allah beraina cuaca di Puspasari. Nah, setelah kita menjemur selama 15 menit, kita bawa aja burung kita itu.
kita heningkan, kita sunyikan di tempat yang sunyi, yang sepi. Jauhkan dulu dari lalu lalang, jauhkan dulu dari masteran, dan jauhkan dulu dari burung sejenis. Karena apa? Kalau burung anis kita itu mendengar burung yang sejenis, burung itu akan naik lagi birahinya meskipun pakan sudah dipangkas. Karena memang bawaan dari dia itu sudah over birahi. Nah, itu yang saya lakukan. Kalah anak aing mewek goblok leba dadalen ya. Nah, itu yang biasanya saya lakukan, mengisolasi, memandirikan dia, menjauhkan dia dari burung sejenis dan juga burung yang masteran. Ya, seperti itu, karena akan naik lagi birahinya, naik lagi dan naik lagi. Bagaimana Nong? Apakah harus dikerodong atau diablag? Diablag saja. Tidak usah kebanyakan dikerodong, karena kalau sekedap. Nah, itu yang suka nanya apakah harus diablag atau dikerodong. Diablag saja, karena kalau terlalu banyak dikerodong nanti burung akan gacor pada saat dikerodong. Itu juga jelek. Jelek karena apa? Karena kalau untuk burung yang digantangan nanti itu burung akan ketergantungan. Berbeda halnya kalau untuk burung yang di rumahan. Mau dikerodong harus gacor, mau diablag harus gacor, mau di tempat sunyi harus gacor, mau di tempat keramaian harus gacor, mau di rek di bawah di gubaga bigo di papangul itu harus gacor. Sama sebenarnya mah burung untuk kontes juga harus gacor, tapi dia itu jangan sampai kena bocor pada saat dikerodong. Ya, seperti itu biasanya yang saya lakukan. Ngomong-ngomong gantang atuh. Ya dah, kalau di kota mah banyak gantangan tentang anis, tentang leci, tentang segala macam juga. Kalau di sini mah belum. Di sini mah baru anis, baru itu baru apa namanya teh? Nu di teh si naon atau eta teh ngaranna teh. Baru murai di sini yang digantang tadi pamengpeut. Setiap hari Minggu besok kita ngegantang. Nah, oke. Untuk sore bagaimana? Kalau untuk sore biasanya saya tetap kasih cacing. Kalau biasanya itu saya itu kasih cacing itu setiap hari ya. Tapi kalau kali ini saya hanya kasih cacing 1 minggu 3 kali saja. Bagaimana dengan kroto? Nah, kroto saya pangkas tuntas, tidak saya kasih kroto dulu karena kroto itu penyumbang terbesar untuk menaikkan birahi. Kalau untuk cacing tanah saya tetap kasih 1 minggu 3 kali dengan takaran 2 loncor saja. Untuk yang gede, ya untuk cacing yang gede. Yang gede yang ada telurnya 2 Nong, bukan, atau itu mah cacing naon, atau itu mah cacing kasur. Itu yang biasanya saya lakukan. Nong, katanya teh cacing juga penyumbang birahi. Saya mah ternak. Saya untuk anis saya pernah ternak, berhasil juga, tapi sekarang udah diubrak-abrik karena saya lagi fokus ke burung murai. Kalau terlalu banyak yang dicabak nanti itu apa namanya teh tidak berhasil biasanya. Ya karena apa? Karena saya sibuk mengurus anak juga, saya juga sibuk mengurus di ternak. Itu juga akan membuat ada aliran dalam hidup saya. Sedangkan Akang sibuk dengan proyeknya. Tukang masang batu bata Akang teh bisa hayang apal mah. Itu biasanya yang saya lakukan. Jadi yang berpendapat, yang berprinsip kalau cacing tanah itu bisa untuk menaikkan birahi, itu mungkin ada benarnya. Tapi yang saya alami, cacing merah itu untuk penstabil, untuk meningkatkan sistem metabolismenya, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Tah eta manfaat cacing untuk mengglowingkan, untuk mengherangkan, untuk membeningkan bulu-bulunya. Kan kita terbagus. Jangankan bulu manuk, kulit kita aja kalau terlihat bening dan glowing, semakin lama semakin lucu, meren. Itu biasanya. Dan juga di habitat aslinya, untuk khusus untuk burung anis merah, dia itu kokoreh cacakar dina hanapeun tangkal tangkal awi di bawah tangkal bambu, ya di bawah pohon bambu. Dia itu habitat aslinya. Dia itu mencari makanan itu di bawah pohon bambu. Kalau aslinya dia itu membuat sarang itu di pohon bambu. Nah, itu biasanya yang saya alami pada atuh aing mah anak kampung. Tadi dia teh naon bako aing mah ngalinting. Jadi untuk cacing tanah tidak boleh dimusnahkan. Tetap. Untuk pur, Nong, tah pur aing supaya liaran, tah apa merek purnya? Biasanya saya mensamakan aja top song warna coklat, tah. Dihijikeun jeung jarum coklat. Anjir aya liaran salit, Nong. Itu biasanya yang saya lakukan. Overall lah untuk keseluruhan, untuk burung pengkondisian burung yang over birahi, burung anis merah yang over birahi biasanya menambahkan pengembunan, menambahkan mandi, jadwal mandi, dan juga
mengurangi pakan, memangkas pakan, itu biasanya. Jadi pengembunan dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Setelah jam 6 kita bawa ke rumah. Pengembunan itu harus diablag ya. Kita bawa ke rumah, kita kasih pakan. Kalau hariannya jangkrik 5, kita pangkas jadi 2. Hariannya jangkrik 2. Terus untuk pemandian kita kondisikan mandinya itu mandi malam jam 7 malam aja, seminggu 3 kali cukup ya. Untuk penjemuran biasa 15 menit aja, dari jam 7, jam 8, jam 9 silahkan kalian pilih untuk waktunya. Untuk durasi 15 menit aja. Dan untuk hariannya kita taruh aja setelah dijemur, kita bawa ke rumah aja, disunyikan, disepikan, diisolasi sendiri, jauhkan dari burung sejenis, jauhkan dari masteran supaya dia itu tidak kembali birahi. Lalu untuk cacing tanah saya kasih 1 minggu 3 kali. Untuk kroto saya pangkas tuntas. Oke, segitu dulu konten dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan, karena saya hanyalah makhluk manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.